Yang ini namanya batik jelantrak, yang ini 9 macam bujur. Jadi ini batik yang digunakan di zaman dulu. Kalau jelantrak itu dia buat upacara nasional, karena ada kaitannya sama dewa dewi. Tapi kalau 9 macam bujur, dia itu digunakan oleh pedagang wanita di Cirebon. Nah, buat tanda kalau wanita itu bisa menonton ilmu di dalam keluarga. Dia nggak cuma cowok aja yang bisa. Udah ada kesetaraan jadi nasional. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah topeng Panji. Jadi topeng Panji itu dari ceritanya Panji Asmorobangun sama Sekar Taji. Nanti malam juga ada pagelarannya, tidak kan? Barang keraton 1, 2, 3 ini namanya sumbul. Jadi sumbul itu wangian enggak? Nah, isinya sendiri air mawar. Dulu digunakan untuk mewangi ruangan dan juga penetral makanan. Karena orang Belanda dulu nggak suka makanan yang terlalu pekat kan. Nah, air mawar ini digunakan untuk penetral makanan. Itu baunya. Oh, baunya. Biasanya putri raja atau ratu. Nah, kalau yang di tengah ini untuk wadah sirihnya. Sirih. Jadi sirih dulu kan. Dulu kan ada tradisi menginang. Nah, itu tuh kalau sirihnya, daun sirihnya itu taruhnya sini. Kalau pakinangannya sendiri itu seperti ini. Biasanya kan ini apa gambir. Gambir. Gambir terus apa lagi? Kapurnya, ada inangnya, terus sembakonya. Itu yang buat ini. Oh, yang itu. Iya, jadi buat ngeludah inangnya biar nggak kemana-mana. beneran bentuk ya. Betul, untuk numbuknya. Nah, kalau yang sebelah sini ini ada pasren namanya. Jadi pasren itu dari kata pasrian. Sri sendiri adalah Dewi Parti. Jadi dulu di Jawa itu kalau sebelum upacara militan, biasanya mereka menjadikan pasren untuk Dewi Sri. Dewi Parti karena dipercaya kalau Dewi Sri ini akan memberkati panen mereka. Dulu. Nah, si pasren ini sendiri miliknya Sri Sultan yang pertama. Kalau yang ini. Asli ya? Ya, ini asli dari tahun 35 dulu dibahkan. Yang patung 2 ini namanya Loro Blonyo, gambaran pengantin Jawa. Blonyo sendiri adalah lulur, karena dulu pengantin Jawa luluran pakai kunyit. Betul, di Blonyo. Yang ditemuin di Kalasan atau Candi Kalasan. Betul, jadi di sekitar Candi Kalasan itu ditemukan lonceng. Ini loncengnya besar sekali karena ini itu untuk memanggil upacara gitu kan. Namanya mancen kembar. Jadi almari ini digunakan berhiasan, barang-barang. Kalau yang di sebelah sini ini lambang dari sukses semua. Yang ini dari Kesultanan Yogyakarta. Kalau ini Kabupaten Magelang. Gitu. Kalau yang sebelah sini yang kulit. Yang ciri. Karena kan teori manusia purba itu berevolusi ya. Iya. Itu. Nah, ini tuh ditemuin di Sangiran, Kak. Sekarang ada di Sangiran Jawa Tengah. Nah, tapi sekarang kalau sekarang udah di Museum Geologi di Bandung. Yang asli, tapi kalau Museum Sangiran itu ada Museum Manusia Purba. Kalau yang ini fotonya manusia purba, aktivitasnya kayak gini karena hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah. Mereka tinggalnya di goa. Nah, terus batu serping ini tuh alat-alat mereka. Itu. Nah, kalau yang di sebelah sini ini batu figurnya. Jadi di atasnya ini dipakai batu gamping. Nah, ini sendiri ditemuin di Gunung Kidul. Ini asli. Yang atau animisme di dalam sebuah batu ini. Itu dipercaya ada roh nenek moyangnya gitu. Jadi dia itu kepala Dewi Tara namanya, dari perunggu lapisannya emas asli. Ini mas asli nih, Mbak? Mas asli, lapisannya aja. Iya. Dia itu ditemuinnya di tahun 56
1956. Nah, ini namanya Dewi Tara itu dia surga. Yang sebelah sini ini ada arca-arca Nisa dan juga arca gajah. Kalau foto di atas ini arcanya di dalam stupa Candi Borobudur. Oh, heeh. Yang ini dari daun lontar, betul sekali. Nah, setelah dari daun lontar pindahlah ke kertas. Betul. Iya, ini kalau lontar itu biasanya pakainya aksara Bali. Beberapa. Nanti kalau yang di Gedung Baru itu satu set gamelan lengkap. Oh. Yang sebelah sini ini senjata ini bisa dipencet-pencet kayak jadi gitu. Ini ada keris. Ini keris apa ini? Yang ini yang ada pamornya. Jadi keris itu kalau ada pamornya biasanya dia lebih mahal karena pamornya itu pakai alat-alatnya sama ada kuda. Kalau misalnya sistem ekonominya mereka itu pakainya koin gobok dulu. Gitu, terus gambaran ekonominya kayak gini. Itu di sini jualnya terakota atau tanah liat. Terus lonceng-lonceng itu untuk ternak seperti itu. Ini celengan ya? Iya betul. Oh, kok kecil banget? Ya koinnya. Barang milik dari keraton karena Mataram Islam. Iya. Ya, di sini ada kaligrafi kapal. Bawahnya ini ada surat An-Nisa ayat 84. Ini hiasan dinding. Ini juga hiasan dinding namanya Kidung Pambarata. Kidung itu lagu. Jadi ini mau coklat. Oh, mau coba. Iya, ini mau coklat. Kalau yang di sebelah sini, ini namanya Tajus Salatin. Jadi Tajus Salatin itu naskah untuk penobatan raja, Kak. Nah, si Tajus Salatin ini dulu itu dimiliki oleh Aceh. Tapi sama Sri Sultan diminta. Berarti aslinya punya Aceh ini. Iya, aslinya punya Aceh, sama Sri Sultan diminta. Tulisannya sendiri Arabego. Arabego. Nah, kalau yang ini naskah lontar tadi dimasukinnya di sini. Oh, yang tadi. Nah, karena kan dia pakai tali jadi gampang. Nah, kalau yang ini baru Al-Qur'an, Kak. Ini Al-Qur'an dari kulit hewan atau kulit sapi. Lalu Kayak gitu. Kalau yang sebelah sini ini makamnya Sunan Bayat. Iya, masjid juga, tapi tengahnya itu ada makam Sunan Bayat. Ini yang di Klaten. Betul sekali, di Klaten. Di gunung itu. Iya, betul sekali. habis dari sana, kok? Dari kemana kemarin? Oh iya. Ini yang pada apa? Pada Ini apa namanya, Mbak? Ini apa coba? Dakon. Iya, dakon coklat. Coklat, terus ada rebana, terus ini ada panel wayang, jadi hiasan dinding. Yang tengahnya itu kolom mudeng. Hah? Atau sistem hari penanggalan Jawa, jadi perhitungan musim dan hari baik. Jadi kan kalau di Jawa ada yang namanya weton. yang mana itu? Nah, ya yang tengah ini. Ya, tengah itu. Yang Kliwon apa itu? Rabu Kaya, Kliwon dulu buat nyari hari baik. Ageng sama kayak lurik, jadi pengantin Jawa dulu. Kalau lurik ini dia buat masyarakat umum, kalau Pais Ageng ini buat ningrat. Kalau sekarang udah boleh buat siapa aja. Ada malam, terus ada canting. Iya. Ada siang, ada malam ya. Malam yang paling gelap sendiri. Ini sore. Ini bakal dicairin di tungku api. Oh. Cantik. Nganunya gambarnya pakai ini Iya, batiknya. gambar polanya nanti pakai canting. Selain canting juga ada batik cap. Jadi nanti lebih gampang lagi. Stempel lah ini. Betul. Nah, si batik cap ini dia lebih murah biasanya, Kak. Nah, dibedainnya kalau kakaknya beli batik, misalnya si batik itu tembus, jadi tembus ininya itu berarti batik asli, jadi batik canting gitu. Tapi kalau misalnya enggak berarti printan doang. Tapi punya simbol. Yang ini nih ada pohonnya, ini namanya Nagasari, nitik Nagasari. Nagasari sendiri itu pohon di Alengka. Alengka itu tempatnya Sinta diculik. Oh, di India ya. Iya, jadi di Hindu itu kan ada kisah Ramayana, Rama Sinta. Nah, Sinta ini diculik di Taman Alengka. Ada pohon. Taruhnya. Nah, ini ada pohonnya itu, pohon Nagasari. Pohon ini yang menjadi saksi Sinta nungguin suaminya. Jadi dia simbol dari kasih sayang seorang pasangan. Setia. Betul sekali. Tapi akhirnya kan di akhir cerita Sintanya malah diobong.
Tapi kalau yang ini adalah babon angkrem. Babon angkrem itu ayam yang mengerami telurnya. Babon angkrem. Jadi dia kesabaran seorang ibu. Kalau yang atas namanya Nam Gedek. Gedek sendiri rumah bambu. Iya. Sama kan itu. Nah, si Nam Gedek ini itu simbol, jadi lambang dari masyarakat di luar keraton dulunya. Masyarakat di luar keraton kan dulu pakai rumahnya rumah bambu. Itu. Ini ada ceritanya Ramayana. Kalau yang banyak banget ini namanya wayang purwa. Yang mana, Mbak? Wayang banyak banget ini dari ujung sampai ujung, jumlahnya 144. Namanya wayang purwa. Jadi Wayang dari kisah- Purwa. Dari kisahnya Mahabharata, Ramayana. Jumlahnya 100? 44. Jadi disusun di sini karakter baik, di sana karakter jahat. Oh, Biasanya mukanya merah-merah. gitu. Dan wayang tontonan utama bagi masyarakat. Ada wayang Gedok Solo. Jadi dari Solo, ceritanya dari Panji. Oh, panjang. Kalau yang sini wayang Sadat, yaitu dari cerita Wali Songo. Menyebarkan Islam. Dari kisahnya Babat Tanah Demak atau Babat Tanah Jawa juga. Kalau yang di sebelah sana, ini ada wayang Wahyu dari kisah perjalanannya Yesus Kristus. Kalau yang di pojokan, ini kayaknya sekarang juga nggak ada yang menggelarkan. Kalau yang sebelah sana ini wayang kancil. Nah, dulu wayang kancil itu dipopulerkan oleh Sunan Giri. Tapi cuman kancil nyolong timun aja. Nah, sama orang Cina itu dia tambahin tokohnya, Kak. Ada buaya, ada kerbau, dan lain-lain. Berarti aslinya cuma kancil. Kancil nyolong timun aja. Oh, itu dari wayang ya, Mbak? Iya, dari itu cerita anak-anak zaman dulu ya. Oh, dibuat wayang juga. Iya, dibuat wayang. Ada juga Kak namanya Wacinwa, wayang Cina Jawa. Jadi nanti kita bisa dilihat di Gedung Baru. Oh, iya. Jadi Kayu. dari kayu, cuman tangannya dari kulit. Gitu. Kisahnya sendiri biasanya dari Damar Wulan. Kalau yang sebelah sini golek menak. Wayang golek itu wayang kayu. Menak itu dari ceritanya bangsawan. Itu makanya pakaiannya bagus pakaiannya. dibandingkan yang di Purwapasundan. Purwapasundan ini ceritanya dari Mahabharata sama Ramayana. Kalau yang ini Pandawa. Gitu. Kalau yang sebelah sini ini ada wayang Dukoro. Betul. Jadi ini wayangnya penjajah. Dukoro sendiri artinya aneh. Karena mereka ngerosting orang penjajah tuh mukanya aneh. Gitulah. Oh, Gitu. Jadi gambarin karakter manusia di dalam sebuah cerita. Karakter seram, lucu, dan lain-lain. Kalau yang sebelah sini ini topeng Bali dari ceritanya Ramayana. Nah, yang ini Panji Asmorobangun sama kayak tadi. Kalau yang ini Cirebon, namanya topeng Mahabharata. Jadi Cirebon itu biasanya ada motif awan-awannya begini. yang Iya, jadi biasanya namanya Miga Mendung kan kalau batik mereka. Kalau yang ini barong. Jadi barong itu ada barongan Jawa sama barong Bali. Nah, mereka itu sama karakternya. Jadi dalam mitologi Jawa Bali, barong itu karakter baik. Jadi dia wujud dari kebaikan. Kalau di Bali dia punya musuh namanya Lea atau Rangga. Nah, si Rangga ini itu digambarkan seorang wanita yang menyebarkan telur. Jadi dia janda gitu. Oh, ini perempuan. Dia menyebarkan telur katanya. Tuh. Pengisap darah. Kalau si yang di Bali sendiri kalau pura-pura gitu biasanya ada barong. Jadi buat menetralkan lingkungan. Kalau yang sebelah sini sabrangan. Sabrangan itu artinya orang-orang seberang. Jadi dia gambaran penjajah juga. Nah, ini tapi gambaran orang Madura. Jadi ini dari Madura. Gitu. Nah, ini tuh mukanya muka raksasa. Makanya dia serem-serem. Gitu. Besar-besar. Nah, yang sebelah sini ini ruangan Jawa Tengah. Di sini namanya perpekarangan Jawa. Yang depan ini namanya joglo. Biasanya orang-orang Jawa itu. Yang belakang itu pawon. Nah, pasren tadi itu biasanya di setong tengah. Sentong. Sentong tengah. Kayak gitu. Tapi kayaknya kalau pekarangan seluas ini itu buat bangsawan aja. Iya. Pintunya sendiri pintu gebyok. Pintu yang seperti itu. Oh, yang kayak gitu. Kayak rumah. Betul sekali. Pakubuwono. Kalau HB 8 ini eranya. Jadi dia yang resmiin nama ini. Nama siapa ini? Nah, si
HP8 ini juga terkenal karena dia menyekolahkan keturunannya. Jadi dia kaya gitu, maksudnya di saat orangnya itu makmur. Kan? Ini tuh gede-gede untuk Tapi asli. asli ini untuk algojo, jadi untuk Ya, untuk mengeksekusi dan juga menghancurkan benda-benda keras lah gitu. Kalau yang sebelah sini ini keris, ada keris lurus sama keris yang berleluk. Yang berleluk itu biasanya buat perang. Kalau keris lurus itu untuk eksekusi. Oh, Itu. gunanya sendiri-sendiri ya? Ya, kalau itu kan ini. Jadi Kalau ini itu seret belah. kalau si lu sendiri dia itu biasanya dilapisi racun dulu sebelum digunakan. Nah, ngerinya itu kan ini bergelombang nih kan. Jadi kalau misalnya ditusuk nggak cuma ditusuk Geli. aja tapi diputer. Oh, tak kira beli ya. Tusuk konde. Nah, jadi Iya. buat perempuan. Nah, dulu fungsinya sendiri yang bawah itu dilapisi racun. Jadi untuk nusuk musuhnya, kalau yang atas itu untuk gede kayak semacam pisau gitu. Jadi yang atas itu tajam Jadi nggak cuma dipakai untuk buat konde. kondean. Untuk senjata kalau suatu apa-apa kan asli. Gitu. Serem ya cewek zaman dulu. Kan banyak dimiliki oleh kolonial. Si prajurit Indonesia itu jarang. Ketika prajurit Indonesia punya, itu bisa digunakan untuk kayak senjata kekuasaan gitu kak. Misalnya saya punya nih, saya mau makan, makanannya gratis. Oh gitu. Iya, jadi semacam privilege gitu. Takut. Kayak gitu takut. Takut diancam. Kayak otok-otok, terus yoyo dan lain-lain. Tapi otak-otak ini mulai zaman dulu kan? Oh enggak, kalau ini sampai sekarang Enggak maksudnya Awal. awalnya. enggak. Nah, kan Jadi ini modern tah Indonesia. Tengah-tengah. masih dibilang terus kemiringnya nanti dijepit di tengah. Terus dipukul pakai ini. Kalau tengahnya dipukul ya. di atasnya dipukul, kalau ada yang pecah itu yang menang. Yang pecah. Yang menang. Nah, Gitu. Nah, ini milik putri keraton karena dia punya ya ukiran sederhana khusus. aja mainannya ya. Iya. Enggak usah pakai itu di ini pukul. Bali itu kan biasanya ada agama Hindunya nih. Ya, Agamanya agama Hindu. Di sini ada 3 dewa utama, bisa disebut Trimurti. Jadi ada Brahma, dia yang menciptakan. Siwa itu yang memelihara. Wisnu yang memelihara. Siwa yang menghancurkan atau bisa dibilang dia menyeimbangkan. Tuh, kalau menghancurkan kan konotasi untuk dewanya negatif agak. Nah, di antara 3 ini ada namanya namanya Asintia. Jadi Asintia itu gambaran Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu adalah Tuhannya di Hindu Bali. Oh, itu Tuhannya nih dewanya. Iya, jadi di Hindu Bali kan banyak dewanya. Nah, 3 dewa ini kalau disatuin namanya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Widiwoso. Nah, terus selain itu, di sini ada 2 devanya nih. Jadi perwujudan Sang Hyang Widi itu nggak cuma Asintia aja kak, ada juga seperti ini. Jadi banyak gitu perwujudannya. Terus di sini ada dewa-dewa yang kalau di Hindu kan dewanya banyak. Iya. Dewa petir, gitu. Nah, di sini juga ada alat-alat upacaranya kayak gini. Terus ini juga ada Dewa Wisnu, terus pengantin dari suku Sasak di Lombok. Jadi kan mereka pengantinnya itu identik sama kawin lari. Oh, Nah, makanya itu jadi budaya gitu kan di mereka. Suku Sasak. Di sini ada juga lukisan kepangan. Jadi ini lukisan, jadi ada mitos kalau misalnya ada gerhana bulan, berarti ada kala atau raksasa yang makan bulan. Iya. Iya gitu. Jadi di surga itu dalam Hindu Bali itu saat dewa-dewa sedang jamuan, kala itu dia makan bulan. Nah, berkata Iya kan, kalau cuma gerhana bulan itu kan Iya. berkota-kolo. Betoro Kolo. Iya. Iya, jadi Batoro Kolo itu dia itu raksasa yang cuma kepala aja. Kenapa kepala aja? Karena dalam kisahnya itu saat dia minum air tirta, jadi air yang kekal, itu dia itu sampai tenggorokan. Soalnya pas udah mau turun, dia udah dibunuh sama Dewa Siwa. oh, jadi sisa kepalanya. Sisa kepalanya Jadi aja. kalau gerhana itu kan keluar lagi bulannya sedikit-sedikit, nah itu.
Sekarang setelah keluar lagi. Keluar lagi, betul. Itu tuh mitos dulu. Itu mitosnya. Kalau ada gerhana bulan tuh di kampung pukuli pohon. Iya, pukul ini, pukul kentongan. Pohon-pohon Biar kelapa pukulin, nah kan cepat keluar dari mulutnya. Jadi itu mitosnya seperti itu. Kalau yang sebelah sini ini patung-patung di Bali, ada patung wanita. Ini namanya Payas Agung. Kalau di Jawa namanya Payas Ageng. Payas Kalau ini Payas Agung. Kalau yang ini patung pendeta juga. Di sini ada patung Brayut. Jadi kalau patung Brayut itu gambaran dari banyak anak banyak rezeki. Gambaran dari kesuburan. Nah, si Brayut ini dia punya 18 anak dalam ceritanya. Cina lain. Ini pendeta. Jadi dia, iya betul. Biasanya dijadiin hiasan aja. Yang ngapain? Kalau ngapain sekarang buat orang-orang yang berduit aja, Iya, karena kan karena upacaranya biayanya mahal. Betul, biayanya mahal. Kalau misalnya yang foto ini nih, foto patung ini Arca penari keris. Tarinya namanya tari ngurek. Jadi di Bali itu ada yang namanya tari ngurek. Nah, di dalam tarinya itu saat dia menari, dia akan menusuk dirinya menggunakan keris. Biasanya singa ambara itu disandingin sama ular. Biasanya kan di hotel-hotel itu ada yang Makanya mau foto? Oh enggak. Enggak. Biasanya dia barang-barangnya dari perak. Karena perak bisa mendeteksi racun. Diambil dari budaya di dinasti Cina dulu. Oh gitu. Pengantin namanya Jempana. Nah, jadi pengantin itu ditandu sekitar 16 orang yang menandu. Kalau yang ini buat cowok. Kalau buat cewek yang tertutup. Karena kan dulu permaisuri tidak boleh handphone. Oh, berarti sendiri-sendiri ya? Di belakangnya juga ada tandu gelap. Itu juga tandu tapi untuk seserahan. Oh, untuk bawa. Tapi dulu tradisi menandu itu dari HP 2, tandu untuk pengantin itu dari HP 2 sampai HP ke-6. HP 7 udah pakai kereta api. Tuh ada, ini juga ada tandu, ada naganya. Itu ada yang bilang naga itu diambil dari budaya Cina. Ada juga yang bilang sih naga ini kalau di Jawa itu ada mitologi naga juga, ada yang bilang seperti itu. Nah, ada juga gambaran dari penanggungan. nah ya 2 orang kan. Oh iya. Nah ini juga dia berat apalagi orangnya kan, nah itu lah. Mau tidak mau kan harus. Mau tidak mau itu namanya banyak. namanya juga abdi. Karena kan kalau Ini ada topeng-topeng, ini sebenarnya isinya sama kayak tadi, tapi ada patung menari namanya tari bedoyo. Kenapa? Karena yang meminta itu hanya boleh raja. Tarinya itu ditarikan saat penobatan raja atau pengalihan tahta aja. Nah, misalnya nih tari bedoyo Ketawang ini ditarikan, itu jumlah perempuannya itu 8 orang. Satunya dikosongin untuk penobatan raja aja. Nah, jumlahnya itu 8 orang perempuannya, cuman ada satu space dikosongin untuk Kanjeng Ratu. Tuh, karena kan katanya kalau sultan itu mau beralih tahta itu kan harus sesuai persetujuannya beliau. Itu kan teori garis imajiner, katanya pernah dengar? Iya. Imajiner itu yang menghubungkan Merapi, keraton sama pantai. Betul. Kalau yang sebelah sini ini ada wayang dari kisahnya Sultan Agung dan Diponegoro atau Babat Tanah Jawa. Oh, Perang yang putih Diponegoro. Diponegoro yang pakai ini, yang Sultan Agung. Betul. Prajurit. Oh, kalau yang ini tari-tari. Tari menak putri, menak putra. Terus ini ada Gatot Kaca. Begitu, ini wayang golek Wahyu. Kalau yang di bawah tadi wayang kulit Wahyu. Kisah dari kisahnya Yesus Kristus. Yang ini. Betul. Jadi ini karakter jahat, ini karakter baik. Yang tengah? Yang tengah ini Joseph atau Yusuf. Dia imamnya gitu. Oh. Gitu. Nah, kalau yang sebelah sini ini wajin buatan raja aja. Nah, jumlahnya itu 8 orang.
perempuannya, cuman ada satu space dikosongin untuk Kanjeng Ratu. Gitu. Karena kan katanya kalau sultan itu mau beralih tahta itu kan harus sesuai persetujuannya beliau. Gitu. Itu kan teori garis imajiner, katanya pernah dengar? Iya. Imajiner itu yang menghubungkan Merapi, keraton sama pantai. Betul. Kalau yang sebelah sini ini ada wayang dari kisahnya Sultan Agung dan Diponegoro atau Babat Tanah Jawa. Oh, Perang Yang putih Diponegoro. Diponegoro yang pakai ini, yang Sultan Agung. Betul. Prajurit. Oh, kalau yang ini tari menak putri, menak putra. Terus ini ada Gatot Kaca. Begitu, ini wayang golek Wahyu. Kalau yang di bawah tadi wayang kulit Wahyu. Kisah dari kisahnya Yesus Kristus. Yang ini. Betul. Jadi ini karakter jahat, ini karakter terang. Yang tengah? Yang tengah ini Joseph atau Yusuf. Dia imamnya gitu. Oh. Gitu. Nah, kalau yang sebelah sini ini wacin. Oh, wajib. Oh iya, Itu warna jenggot sama kumis. Matanya juga sipit gitu. Ini wacin itu populer di tahun 2004. 2004. Cuman pembuatannya udah dari dulu. Di kulitnya tuh yang inden itu pakai bahasa Jawa, dalamnya Jawa juga. Yang wayangnya ya. Wayangnya aja orang Cina gitu. Oh. Yang atas itu batik Megamendung. Tanda. Betul, awan mau hujan. Ya. Jangan injak. Dia yang diungkap. Ini Megamendung. Bonan. Terus ada kong. Ini satu set gamelan yang lengkap. Oh, ciri khasnya Megamendung itu. Iya, keramiknya bukan itu. Oh. Atau kalau dari bentuknya itu seperti ini. Dan itu tuh seperti itu. Nah, kalau yang di dalam sini ini ada gede-gede panjang-panjang. Dibedain tuh dari sarung tombaknya. Jadi kalau sarung tombak itu bermotif, biasanya dia untuk mengawal raja atau bergodo gitu lah. Kalau misalnya polosan itu untuk perang. Dicabut. Yang dibuat secara khusus kayak gini. Nah, dia sampai meninggal. Nah, di antara upacara ini, kalau dulu tradisi keraton itu kayak batiknya itu nggak boleh salah. Oh iya, Mbak. Jadi ada beda motifnya. Oh. Nah, jadi Kalau kalau kita lihat kan sama aja tadi. sama aja batik ya udah tinggal batik Iya. aja. Pernah dengar tradisi mitoni? Iya. Mitoni itu 7 Iya. bulanan Ah, dalam ah. kandungan. Nah, itu pakainya 7 kain. 6-nya kain batik, 1-nya kain lurik. Oh. Jadi emang ibunya harus ganti-ganti gitu kan. Oh. Ganti-ganti kain. Jadi lihat di sini, ini ada 4 kainnya untuk mitoni. Di 3 kainnya sebelah sana. Kalau sekarang udah nggak ada gitu ya, Mbak? Udah jarang kalau mitoni sendiri. Makainya udah asal-asalan. Iya. Kayak gini, terus ini ada 3 kainnya. Nah, setelah upacara mitoni, ada upacara melahirkan namanya kopohan. Kopohan itu jadi membersihkan artinya. Nah, si kopohan sendiri itu pakainya 2 kain batik. Nggak boleh salah kalau dulu. Terus setelah melahirkan itu ada, kalau cowok kan anaknya bakal gede nih. Kalau cowok saat dia sudah dewasa dia akan sunatan kan. Nah, pakainya ini. Jadi ada upacara namanya khitanah. Ini pakainya parang barong. Oh, ini yang sering aku lihat. Balik parang ya. Tapi Kan? tahu sama anda kan Tapi motifnya. kalau Oh, motifnya. motifnya itu ada barong. Jadi barong itu laki-laki. Oh. Gitu. Terus ada laki, ini ada parangnya juga. Terus selain itu di sini ada, kalau cewek itu ketika dia sudah dewasa ditandai dengan menstruasi, dia akan ada upacaranya sendiri nanti pakai batik ini. Nah, sini tuh warnanya merah sebagai tanda kalau udah dewasa. Gitu. Nah, saat mereka udah dewasa ada upacara lamaran. Nah, lamaran sendiri nanti yang cowok itu pakainya satria manah,
yang cewek pakainya kuda rantai. Ini ada istilahnya. Kalau satria manah itu ada laki-laki yang memanah atau Arjuna yang memanah, kuda rantai itu sembodo yang merantai atau perempuannya yang merantai. Jadi kan kalau lamaran itu ikatan dalam sebuah komitmen. Jadi istilahnya adalah orang memanah dan dirantai lah. Ikatannya itu seperti itulah. Makanya ada motif kayak di sini, motifnya itu mirip-mirip rantai lah ya. Kalau yang itu motifnya seperti itu. Setelah itu ada lagi upacara siraman, pakainya grompol. Nah, ada juga yang pakai nitik. Nitik itu yang ya, titik-titik ini. Nah, terus ada lagi midodareni, upacara khusus buat perempuan aja malam sebelum pernikahannya. Karena mitosnya itu ada 7 bidadari yang menemani ceweknya ini. Terus ada juga upacara panggih, ini sering dipakai, maksudnya sesuai aturannya. Nah, upacara panggih ini upacara nikahan. Dalam busana paes ageng, biasanya dia pakainya ini. Kalau orang mengerti batik, dia biasanya pakainya ini. Gitu. Nah, semen gunung namanya. Orang keraton sekarang mungkin pakai, kalau orang biasa enggak ya. Nah, kalau yang ini congkoan. Jadi congkoan itu upacara 64 tahun. Di upacara panjang umur. Gitu. Karena kan dipercaya kalau umur 64 tahun ke atas itu tuh umur bonus. Betul, diambil kayak si Nabi Muhammad. Nah, beliau kan juga sampai 63 tahun. Gitu. Terus ada juga nih upacara kematian, pakainya selobok. Kalau ini sudah jarang sekali diproduksi. Nah, karena dia itu simbol dari tanda duka. Namanya selobok. Atau kalau sekarang kita pakainya kain hitam. Kalau itu pakainya selobok. Jadi yang memakai itu keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu. itu aja ya, yang dulu Nggak ada motif-motifnya. Itu gelang. Gelang sama cincin. Muat Kayaknya. Gitu. Dari emas, sebelah sini juga ada topeng Nayan yang tadi. Yang tadi. Ini yang hilang. Nah, ini ada replikanya. Kita buat juga 24 karat. emas juga ya. Emas murni. Kan yang nemuin itu tidak sengaja tuh Kak. Pas itu ada petani lagi ngeduk kan. Nah, itu tuh ada kotak kayak peti gitu. Dibuka. Nah, di sini tuh ada topeng emas dan beberapa koleksi emas lain. Enggak cuman seperti ini bentuknya enggak. Bentuknya itu memang lempengan seperti ini. Jadi temuannya udah pisah-pisah gitu kan. Nah, ini tuh gambaran dari sang hyang itu tadi, dewa kematian gitu dalam agama Hindu. Dan dipercaya yang punya itu pendeta Hindu yang kaya zaman dulu. Ya Sobat Z, tadi kita udah masuk ke Museum Sono Budoyo. Nah, ini museum ini kita dikenakan tiket 10.000 per orang. Tapi tiket itu tuh udah include di 3 gedung. Yang satu gedung yang biasanya, terus satu lagi gedung baru Sono Budoyo, dan ini yang terakhir ini adalah pameran apa tadi itu namanya? Abdinaya. Nah, pameran Abdinaya. Jadi ini sekarang kita mau ke gedung yang terakhir, yang itu pameran Abdinaya. Nah, ikutin terus video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman, biar aku semakin semangat untuk buat jalan-jalan lagi tentunya, dan teman-teman